Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelum menuju ke chapter 311, kita ketahui dulu ternyata ada beberapa hal dan detail yang terjadi di dua chapter sebelumnya, yaitu chapter 309 dan chapter 310, yang ternyata memiliki beberapa hal yang mungkin cukup berpengaruh dan menarik untuk kita bahas. Untuk itu inilah pembahasan detail My Hero Academia 309 dan 310. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Fasilitas dari Endeavor Agency. Kita jelas tahu bahwa saat ini Deku sudah bekerja sama dengan top 3 pro hero yang masing-masing memiliki agensi besar di Jepang, yaitu Endeavor, Hawks, dan Best Jeans. Ditambah lagi dengan Almec yang pastinya juga memiliki fasilitas teknologi dan kekayaan yang berlimpah, sehingga Deku sebagai istilahnya rekan kerja mereka diberi semacam beberapa teknologi yang bakal mendukung aktivitas Deku. Dan salah satu yang Deku dapatkan adalah alat komunikasi dari Endeavor Agency. Oke, ini sebenarnya baru kemungkinan, namun jika kita perhatikan kembali, perlu rasanya bagi Deku untuk mendapatkan semacam alat komunikasi khusus yang hanya berfungsi kepada orang-orang yang bersangkutan saja. Yang bisa kalian lihat di sini, Deku memakai smartphone yang memiliki simbol abjad E, yang disinyalir adalah salah satu alat yang diberikan oleh Endeavor Agency, guna sebagai alat komunikasi khusus agar villain tak dapat menyadap komunikasi dan rencana yang mereka bicarakan. Karena kita tahu bahwa di pihak All For One ada skeptik yang ahli dalam hacking, sehingga komunikasi yang bersifat sangat rahasia memang sangat diperlukan. Hal ini semakin didukung dengan Best Jeans yang di beberapa panel selanjutnya melakukan komunikasi dengan Almec dengan memakai smartphone yang sama persis yang Deku gunakan. Yang berarti ini dapat dipastikan ada fasilitas teknologi yang diberikan oleh Endeavor kepada Deku dan lainnya demi memaksimalkan aksi mereka dalam menelusuri jejak All For One. Mid Gauntlet dan alasan ayah Deku belum muncul. Alat support Mid Gauntlet ini diberikan oleh Almec yang konon katanya dibeli dari Amerika, tapi sebenarnya belum pasti juga apakah memang dibeli oleh Almec atau malah diproduksi oleh Melissa Seal untuk Deku. Akan tetapi Mid Gauntlet ini adalah alat support yang akan mencegah efek samping dari One For All jika saja Deku terpaksa melakukan smash berlebihan. Selain itu, Mid Gauntlet ini seperti Full Gauntlet yang pernah diberikan oleh Melissa ke Deku. Karena jika kalian menonton kembali Futari no Heroes, Full Gauntlet dapat berfungsi menahan 100% full call sampai beberapa kali. Sementara Mid Gauntlet kalau istilah kasarnya versi KW dari Full Gauntlet. Sehingga jika saja Deku tak mengontrol pemakaian full call-nya, maka akan merusak Mid Gauntlet itu sendiri dan bakal menerima efek samping One For All. Nah, ada yang unik mengenai pengiriman Mid Gauntlet ini, di mana di terjemahan lain, Mid Gauntlet ini konon dipersiapkan jauh sebelum larangan keluar masuk negara Jepang diberlakukan. Istilahnya sebelum lockdown lah. Kan sekarang lagi lockdown gitu karena Jepang lagi hancur-hancuran gara-gara villain. Nah, karena lockdown inilah kemungkinan membuat Hisashi Midoriya atau bapaknya si Deku tak bisa mengunjungi Deku yang sebelumnya koma setelah pertarungan. Alhasil kita belum bisa melihat sosok ayah Deku untuk sementara waktu sampai keadaan Jepang membaik dan aturan lockdown dicabut. Dr. Mario. Saat Deku mengalami masa-masa koma, yang merawat Deku adalah Recovery Girl, karena tentu saja Recovery Girl atau Chiyosu Senji sangat paham betul efek samping yang diterima oleh Deku karena pemakaian One For All. Nah, selain Recovery Girl, ternyata ada satu dokter lagi yang merawat Deku, dan uniknya Bang Hori lagi-lagi memakai referensi dari tokoh terkenal lain yang adalah Dr. Mario. Ya, dokter yang merawat Deku memiliki kemiripan yang sangat identik dengan Dr. Mario, yaitu salah satu karakter game Nintendo klasik. Entah apa yang ada di pikiran Bang Hori saat menjadikan Dr. Mario sebagai dokter yang merawat dan meneliti efek samping One For All. Namun yang jelas adalah Dr. Mario atau versi lain dari Super Mario adalah sama-sama manusia super seperti Deku. Yang jadinya ini pastinya adalah sebagai simbol bahwa manusia super perlu ditangani oleh manusia super pula. Fun fact sih ini sebenarnya, tapi ya cukup menarik juga. Sampai-sampai fans di luar sana cukup terhibur juga dengan kehadiran referensi Dr. Mario di sini. Si cewek rubah ini kini menjadi sorotan. Setelah chapter 310 rilis, sosok cewek rubah tinggi besar ini kemudian menjadi sorotan fans. Hal ini akibat dari Deku yang sok romantis, terlebih lagi si cewek rubah ini yang telah mengonfirmasi alasannya terlambat evakuasi adalah karena dia ketakutan, yang di beberapa fans kemudian mencurigai bahwa ini bukan warga biasa. Loh, kok bisa gitu? Ya, hal ini karena Toga sedang berkeliaran yang entah di mana dia sekarang, sehingga dia dicurigai sebagai Toga yang sedang menyamar. Anjir. Dan juga kita tidak tahu apakah karakter ini adalah bagian dari Paranormal Liberation atau bukan. Yang kita tahu bahwa sebagian besar orang-orang yang masuk ke Paranormal Liberation adalah orang yang memiliki quirk yang telah menerima bullying dari masyarakat. Tapi yang jelas ini masih berupa tuduhan. Namun tuduhan lain semakin menggebu-gebu ketika Bang Hori merilis art khusus yang menggambarkan si cewek rubah ini sedang menatap audiens dan terlihat tersesat di gang bersama Deku. Nah loh, ada apa ini sebenarnya? Ya intinya saat ini cewek rubah sudah dievakuasi di UA. Kerjaan Almec sekarang.
Setelah diputuskan untuk menjadi mentor Deku dan juga bersama bareng top 3 pro hero, kini All Might ternyata berfokus pada pekerjaan evakuasi warga untuk melakukan lockdown di UA untuk sementara waktu. Walaupun kini dia sudah tak menjadi pro hero yang gesit seperti dulu, tapi setidaknya dengan kekuasaan dan koneksi serta fasilitas kekayaan yang dimilikinya, All Might kini mendedikasikan dirinya kepada UA. Terbukti dengan All Might yang ikut mengevakuasi warga sesaat setelah Deku menyelamatkan si cewek rubah tadi. Ada satu hal yang unik, dimana jika kalian perhatikan mobil dipakai All Might ini, sepertinya lagi-lagi adalah kerjaan Bang Hori yang memasukkan referensi karakter ikonis ke dalam karyanya, dimana seluruh fans langsung berfokus pada mobil All Might yang terlihat sangat mirip dengan Lightning McQueen dari film Disney Cars. Betul-betul Bang Hori ini. Pewaris kedua dan ketiga adalah pemberontak dan All For One adalah penguasa. Setelah kita ketahui wujud asli dari Powers kedua dan ketiga, kita juga sedikit diberi clue bahwa dulunya, di zaman kegelapan Quirk atau zaman All For One masih sehat walafiat, ternyata All For One adalah seorang penguasa yang menguasai satu negara dan nyaris menguasai satu dunia, yang menjadikan All For One sebagai penguasa paling unggul dan absolut di zamannya. Namun ternyata di balik itu semua, ada organisasi pemberontak yang memiliki misi untuk menghapus kekejaman yang All For One lakukan di masa lalu. Yang hal ini sudah sangat lumrah ditemui, karena jika suatu kekuasaan berdiri, maka akan ada pemberontak yang bertugas untuk meruntuhkan rezim tersebut. Dan kasus ini diaplikasikan oleh Bang Hori pada kisah sejarah kelam zaman kegelapan Quirk. Nah, ada kemungkinan kuat bahwa si pewaris kedua dan ketiga ini adalah salah dua anggota dari organisasi pemberontak yang admin maksud. Yang hal ini semakin dibuktikan dengan aksi mereka yang berusaha membalaskan dendam kepada All For One, namun malah menemui Yoichi atau adik All For One, dan kemudian malah menolong Yoichi, yang di kemudian hari diketahui akan bekerja sama dengan organisasi pemberontak ini dalam mengalahkan All For One. Kesimpulannya dari chapter 310, tepatnya di insiden penyelamatan Yoichi, kita dapat berasumsi bahwa Yoichi, lalu pewaris kedua dan ketiga, pastinya adalah kelompok pemberontak yang tergolong sebagai seorang vigilante, yang berusaha untuk menggulingkan rezim All For One di zamannya. Dan kemungkinan mereka bertiga beserta kelompoknya inilah yang menjadi cikal bakal sistem pahlawan dibangun. Hal ini semakin didukung dengan pernyataan di chapter berapa ya? Chapter 3 atau 4 kalau tidak salah. Ya pokoknya di antara dua chapter di manga Vigilante tersebut menceritakan awal mula sistem hero yang dimulai oleh kelompok Vigilante yang dengan ikhlas melawan villain dengan kekuatan Quirk-nya demi keamanan dunia. Sehingga kemungkinan besar mereka Yoichi, pewaris kedua dan ketiga inilah si kelompok Vigilante yang memulai sistem hero yang dimaksud. Wow, sangat terkoneksi sekali kawan-kawan. Hampir saja One For All tak ada. Jika saja si dua pewaris ini tak menolong Yoichi yang dipenjara pada saat itu, mungkin tak akan ada yang namanya sistem pewarisan atau bahkan Quirk One For All itu sendiri. Hal ini semakin dipertegas oleh dialog Yoichi yang mengatakan kalau misal pewaris kedua dan ketiga tak menolong Yoichi dan malah membunuh Yoichi karena dia adik si All For One, maka tak akan ada yang bermula. Tak akan ada pewarisan One For All, Quirk stockpiling jadi gak guna, dan All For One berhasil menguasai dunia. Ya, konsepnya ini seperti konsep sebab akibat, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Sangat sederhana tapi kompleks sekali. Oh ya, hampir lupa, kemungkinan Deku sudah menerima Quirk pewaris kedua dan ketiga. Lalu apakah Quirk-nya? Kita tidak tahu. Mungkin itu saja detail yang admin temukan di chapter 2 sebelumnya. Alasan admin bahas di konten kali ini pastinya karena banyak sekali yang perlu dijelaskan mengenai perkembangan manga My Hero Academia di Final Act ini. Oh ya, sekali lagi admin konfirmasi bahwa My Hero Academia telah memasuki Final Act dan bukan Final Arc. Jadi akan ada beberapa arc lagi yang akan disuguhkan sebelum manga My Hero Academia resmi ditamatkan. Buset, gara-gara admin buat konten wawancara Bang Hori pas di jam giga, auto diserbu saya. Padahal baru masuk Final Act dan bukan Final Arc. Arti Final Act sama Final Arc beda ya kawan-kawan. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangga apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.